Tahukah saudara bahwa Roh Kudus hadir dan dia akan melawat kita dengan cara yang hebat. Setiap orang Kristen harus menyediakan waktu untuk Roh Allah mengambil alih dan membiarkan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Saya mau ajak kita, karena ini kita sedang mengalami pencurahan Roh Kudus di hari-hari ini, dan saya punya slide untuk kita akan share bersama-sama firman Tuhan ini. Saya percaya saudara akan dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Betapa penting bahwa sebagai orang Kristen kita harus meminta Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Haleluya. Karya Roh Kudus diberikan supaya orang percaya mengalami kekuatan Tuhan. Itu tema hari ini. Dan kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, saudara. Tetapi kamu akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Apa yang Tuhan katakan sini sangat dahsyat, bahwa kita semua harus mengalami yang namanya pekerjaan roh di dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan inginkan. Bagaimana hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, karena tanda orang percaya yang mengalami Tuhan, yang mengalami kuasa rohnya adalah kita boleh bergerak di dalam pergerakan Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang saya katakan, bahwa setiap orang percaya harus bisa mengalami pekerjaan roh di dalam hidupnya masing-masing. Nah, yang berikut kita akan lihat apa yang Tuhan inginkan kita alami, bahwa waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, ada kebesaran-kebesaran Tuhan yang begitu sangat nyata, dan Tuhan ingin saudara dan saya mengalami kebesaran Tuhan yang nyata itu dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana pekerjaan roh menuntun kita, dan kita melihat saat Roh Kudus menuntun kita, banyak perkara-perkara besar terjadi. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah berjanji bagi murid-muridnya bahwa dia akan memberikan rohnya kepada mereka untuk mereka boleh menjadi kuat di dalam kekuatan roh. Dan itu luar biasa. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Rupanya kalau kita hanya percaya Tuhan dan kita tidak melihat bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, mendorong kita untuk buat sesuatu, kita akan tertinggal jauh. Makanya Tuhan bilang sama murid-muridnya, kamu harus tinggal dan diperlengkapi. Orang Kristen tanpa memiliki senjata roh itu sama seperti orang hidup tapi mati sebenarnya. Oleh karena itu, sama hari ini Tuhan berkata kita harus tinggal, tunggu sampai lawatan Tuhan terjadi, sampai kita diperlengkapi dengan rohnya, sampai kita mengalami sesuatu dalam pergerakan roh. Kita harus kejar, saudara. Kita harus kejar. Kalau kita nggak kejar, kita nggak dapat dalam pergerakan roh apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak akan pernah dapat. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin saudara dan saya mengalami pekerjaan roh. Dalam Lukas 24 ayat 49, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Penting sekali hidup kekristenan diperlengkapi dengan roh Allah. Tanpa perlengkapan roh, kita nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa mengerti apa yang kita lakukan dalam dunia. Kita nggak bisa tahu apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia. Oleh karena itu, penting sekali saudara menunggu, mendapat janji Tuhan, mendapat lawatan Tuhan. Mengapa begitu penting janji Tuhan ini, saudara? Mengapa begitu penting? Karena janji Tuhan itu mengandung kehidupan roh yang memerdekakan, yang penuh dengan kuasa dan otoritas ilahi. Orang Kristen gak cukup berdoa, orang Kristen gak cukup percaya, tetapi harus ada tindakan nyata dari percayanya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah kasih, Tuhan memberikan rohnya kepada kita untuk kehidupan roh kita mengalami kemerdekaan, mengalami kuasa, mengalami otoritas. Kalau saudara merdeka, saya percaya tidak ada kesempatan buat dosa mengerjakan bagiannya dalam diri saudara, karena ada merdeka oleh roh. Dan saya percaya kalau ada kuasa, apapun yang engkau lakukan, itu benar-benar engkau mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan jika ada otoritas ilahi yang menguasai diri saudara, saya percaya saudara punya wibawa roh yang luar biasa. Berkata-kata dengan siapa engkau bertemu, ada wibawa roh yang membuat engkau merdeka di dalamnya. Makanya saya lihat ini penting sekali pekerjaan Tuhan dalam rohnya kepada setiap orang percaya. Mencurahkan
mencurahkan rohnya bagi orang percaya. Kalau saudara udah percaya, ini kesempatan besar. Kalau udah percaya, kesempatan besar, ayo berbondong-bondong untuk menangkap sesuatu. Yaitu apa? Janji Allah, di mana rohnya dicurahkan kepada kita. Nah, apa yang Tuhan inginkan saudara dan saya alami? Tuhan nggak cukup berkata tunggu di sini, tapi betul-betul Dia akan memperlengkapi kita dan kekuatan rohnya yang luar biasa. Ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, yang sangat berdampak di dalam hidup semua orang percaya. Orang percaya kalau nggak punya pengalaman hidup di dalam roh, wah, ini sia-sia saudara. Makanya ini satu hal yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena ini pengalaman roh yang hebat, di mana saudara bisa story, bisa bicara kepada setiap orang bahwa Tuhanmu luar biasa, bahwa Tuhanmu itu hebat, bahwa Tuhanmu itu dahsyat. Itu karena dikerjakan oleh roh. Nah, penting sekali sebagai orang percaya, jika kita hidup tanpa Roh Kudus, itu sama seperti yang saya bilang tadi di awal, hidup tapi mati, layaknya orang mati suri. Wahyu 3 ayat 21 menjelaskan hal itu, ya, bahwa kamu seperti hidup tapi sebenarnya kamu mati. Ini bahaya saudara, kalau kita dikatakan seperti itu, hidup tapi mati. Bayangkan orang Kristen tapi nggak lakukan apa-apa. Bayangkan engkau sudah sebenarnya diperlengkapi, tapi engkau tidak mau mengambil perlengkapan itu. Ini bahaya. Kita berjalan tapi kita nggak mendapatkan satu kekuatan roh yang memerdekakan kita. Haleluya. Ini bayangkan, makanya kita gampang rapuh, kita gampang jatuh, kita gampang benar-benar tersesat bahkan. Tapi oleh karena rohnya di dalam diri kita, kita akan mengalami kekuatan roh. Roh Kudus diberikan dengan tujuan apa? Ini paling penting. Ingat sekali saudara, orang percaya kalau engkau tidak dituntun oleh Roh Kudus, itu sama seperti engkau tidak pernah lihat akan kemahakuasaannya ada di dalam dirimu. Makanya yang pertama, Roh Kudus diberikan dengan tujuan supaya satu, memberikan kita kuasa untuk mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kelemahan-kelemahan, keterikatan-keterikatan kita itu dilepaskan. Haleluya. Roh Kudus diberikan untuk kita boleh mengalahkan dosa. Kalau saudara nggak punya atau nggak dituntun oleh Roh Kudus, kita akan jatuh dalam kelemahan-kelemahan yang sama saudara. Yang berikut, Roh Kudus diberikan dengan tujuan apa? Memampukan kita melewati segala bentuk tekanan. Banyak tekanan loh saudara dalam dunia ini. Tekanan dalam pikiran sendiri, ya, tekanan dari orang-orang yang mungkin berkata-berkata yang gak baik, tekanan dengan situasi, kondisi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan di dalam studi, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga, dalam lingkungan. Banyak tekanan, banyak tekanan. Tetapi kalau kita memiliki Roh Kudus, kita akan dimampukan melewati semua tekanan itu. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan untuk apa? Memberikan keberanian untuk mengalahkan segala ketakutan. Ada banyak ketakutan. Orang nggak takut hantu karena ada pohon-pohon yang bergoyang lalu ada lari. Tapi ada banyak orang takut terhadap masa depannya. Orang takut terhadap jodohnya, dapat orang yang seperti apa. Orang takut untuk mengambil keputusan. Banyak ketakutan. Tapi jika engkau punya Roh Kudus, maka kita katakan Roh Kudus diberikan untuk kita memiliki roh keberanian untuk mengalahkan segala ketakutan. Dahsyat loh saudara. Yang berikut, Roh Kudus diberikan dengan tujuan apa saudara? Menajamkan mata roh kita yang sedang Allah kerjakan. Jadi melalui proses kita tetap percaya bahwa Allah sedang menajamkan mata roh kita untuk melakukan sebuah hal yang besar. Tuhan izinkan alami banyak proses, tapi kita tetap tenang karena kita percaya Tuhan turut bekerja di dalam setiap keadaan ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Jadi Roh Kudus diberikan yang keempat untuk menajamkan mata roh kita, ya, untuk melihat apa yang sedang Allah lakukan dan kerjakan melalui proses dan Dia izinkan. Saya percaya kita tidak akan salah paham terhadap proses yang Tuhan kasih. Kalau rohnya ada di dalam kita, kita akan benar-benar punya roh pengertian bahwa semua yang terjadi Allah mengerjakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Yes, itu firman-Nya yang dahsyat. Yang keempat, yang kelima berikutnya, Roh Kudus diberikan dengan tujuan apa saudara? Memberikan pikiran yang peka, mengerti
mengerti firman. Kadang saudara baca firman mungkin oke, yang penting aku bangun pagi aku baca firman dan selesai. Tapi orang yang dituntun oleh roh, waktu dia baca bahkan cuma satu ayat saja, itu rohnya bekerja, Roh Kudus bekerja dalam rohnya untuk memberikan pengertian-pengertian yang lebih besar lagi, pengertian yang begitu banyak. Makanya kita kaya di dalam firman, itu luar biasa. Makanya Roh Kudus diberikan untuk apa? Kasih kepekaan pikiran. Apa yang Anda baca, Anda mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan mau, Anda sangat paham, sangat mengerti ini. Yang berikut, Roh Kudus diberikan dengan tujuan yang keenam, berikan kita kuasa untuk berdoa peperangan. Jadi nggak cuma doa haleluya Tuhan terima kasih buat hari ini, tetapi dalam doa itu ada strategi roh yang terjadi. Engkau bisa peperangan di dalam roh karena Roh Kudus menolong saudara untuk berdoa dengan kuasa. Jadi lihat peran penting Roh Kudus dalam hidup saudara. Ini sangat dahsyat. Kita nggak lagi cuma doa yang seperti lapor dan melapor, Tuhan terima kasih buat hari ini haleluya amin, Tuhan makasih untuk makanan. No, tapi kita berdoa dengan kuasa karena ada rohnya di dalam diri kita. Kita mulai dengan doa strategi, doa peperangan, doa merebut, doa mengambil, doa memperkatakan, doa menduduki tempat itu. Karena kita katakan tempat yang kamu injak di dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan kuasa menjadi milikmu. Kita berdoa dengan kuasa karena rohnya ada dalam diri kita. Yang ketujuh, Roh Kudus diberikan dengan tujuan memberikan kita karunia-karunia roh untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Kalau orang Kristen hanya cuma tahu percaya tapi tidak mengalami karunia-karunia roh, ini saya khawatir saudara nggak bisa bergerak lebih jauh dalam pergerakan-pergerakan Allah yang besar. Karena Allah kita besar, Tuhan berkata kita akan mengerjakan perkara-perkara yang besar karena rohnya di dalam diri kita. Oleh karena itu kita perlu meminta karunia-karunia rohnya memenuhi kita. Dan orang yang menerima kuasa Roh Kudus pasti otomatis memiliki karunia-karunia roh yang luar biasa. Yang berikut, Roh Kudus diberikan dengan tujuan supaya apa? Yang ke-8 saudara, memberikan kemenangan untuk hidup dalam buah-buah roh. Ya, buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, penguasaan diri. Itu hebat. Kalau satu-satu kalimat dalam bahasa roh ini Anda catat, taruh di kamar saudara, dan mulai renungkan apa yang saya sudah punya, buah roh apa, itu mempercantik hidup roh saudara, memperindah hidup roh saudara. Ini penting bagaimana saudara mengambil pekerjaan roh di dalam jiwa dan tubuh saudara untuk memerintah seluruh hidupmu dan rohmu bergerak dengan dia dalam kuasa Allah. Yang ke-9, Roh Kudus diberikan dengan tujuan hidup dengan sukacita. Ada orang yang makan mungkin nggak bisa menikmati apa-apa. Orang lain makan ayam, dia mungkin makan nasi sama garam saja, tapi dia bisa bersuka cita. Kenapa? Karena roh di dalam dia mengajarkan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Jadi lihat saudara, oleh Roh Kudus kita bisa bersuka cita karena sukacita ini nggak pernah dibeli dengan keadaan. Punya uang baru kita senang, tidak. Keadaan nggak bisa beli sukacita ini. Tetapi sukacita ini lahir oleh karena roh kita. Keadaan apapun kita tetap bersyukur dan melihat Tuhan kita luar biasa. Yang ke-9, 10 ya, Roh Kudus diberikan dengan tujuan ada damai sejahtera yang menguasai kita. Entah kita dalam di tempat yang tidak nyaman, orang-orang yang sepertinya tidak bernyaman, tapi ada damai sejahtera yang buat kita tenang. Kita bisa tenang, kita penuh dengan damai sejahtera karena rohnya tinggal dalam hidup kita masing-masing. Yang ke-10, Roh Kudus diberikan dengan tujuan apa? Supaya kita bisa menghitung segala berkat-berkat Tuhan dan mengubahkan kutuk menjadi berkat. Ada kuasa yang diberikan buat saudara untuk merebut, mengambil, dan ini caranya Roh Kudus bekerja di dalam kita. Makanya penting sekali dalam hidup kekristenan kita melibatkan Roh Kudus mengambil bagian dalam setiap langkah hidup kita. Orang Kristen yang sudah diselamatkan dan menerima janji Tuhan, tetapi kalau dia tidak melibatkan Roh Kudus bergerak dalam hidupnya, itu adalah sebuah kesia-siaan. Bagaimana supaya saudara bisa menerima kuasa Roh Kudus? Ini kan yang sulit, yang kadang-kadang kita suka bertanya, aku mau Roh Kudus lewat saya,
Tapi bagaimana caranya? Ya kan? Yang pertama, harus ada keterbukaan, ada kerinduan. Tuhan, ini aku menyerahkan hidup dalam tangan-Mu. Ambil alih seluruh hidupku. Ada keterbukaan. Karena pemulihan terjadi jika ada keterbukaan. Keterbukaan itu membuat saudara dipulihkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, supaya engkau dan saya bisa menerima kuasa Roh Kudus, harus ada keterbukaan, kerinduan, haus. Aku haus, aku mau terus dalam hadirat-Mu, aku mau Engkau terus. Itu membuat saudara akan penuh dalam kuasa Roh Kudus. Yang berikut, bagaimana supaya saudara dan saya menerima kuasa Roh Kudus? Mengosongkan diri dari banyak kedagingan. Ini penting. Karena roh itu kudus, makanya namanya Roh Kudus. Dan tubuh ini akan kita katakan bait Allah, di mana rohnya berdiam. Jadi, kalau kita mau roh Allah bergerak dalam diri kita, kita harus mempersilahkan Tuhan ambil alih. Hidup kita harus kudus di dalam Dia. Kita harus mengalami Tuhan dengan luar biasa. Kuduskan hidup kita dari segala kedagingan. Allah tidak dapat bekerja di dalam kita lebih jika hidup kita sepenuhnya masih di dalam daging, karena Dia adalah roh adanya. Roma 8 ayat 2 dan 1 Korintus 3 ayat 16-17 menjelaskan Allah adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ pasti ada kemenangan terjadi. Makanya kita perlu mengosongkan diri, meminta roh Allah mengambil alih hidup kita. Kita tetap semangat melayani Dia, tetap berapi-api melayani Dia. Walaupun di rumah, rohmu tetap terbakar melayani Dia. Tidak ada yang mengubah rasa lapar kah, ngantuk kah, situasi kah. Tidak, rohmu terbakar. Ya, saudara, ya, dengarkan firman dan saudara dimerdekakan oleh firman itu. Yang ketiga, bagaimana supaya menerima kuasa Roh Kudus, saudara? Alami proses pembentukan roh. Kadang banyak orang Kristen gagal di sini karena nggak mengerti bahwa Tuhan lagi membentuk proses roh dalam dirinya. Kalau proses daging kita semua orang bisa, ya. Kita ingin stop merokok, kita bisa stop rokok, selesai. Ada keinginan untuk itu. Tapi untuk membentuk roh, banyak orang gagal di sini. Nah, supaya mengenal Dia lebih lagi, Tuhan izinkan kita mengalami proses roh. Harus taat, harus tekun. Nah, bagaimana caranya? Tuhan berkata begini, tinggallah di kota ini, tempat awal pertemuan roh saudara, rumah rohani, Yerusalem. Tinggallah di situ, di tempat, di rumah rohanimu, sampai engkau diperlengkapi. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan memperlengkapi imanmu, memperlengkapi rohmu, sampai engkau bisa melihat lawatan Tuhan terjadi dengan dahsyat. Bagaimana supaya kita tinggal dalam roh? Sangat sederhana tadi. Kosongkan diri, ya, terbuka sama Roh Kudus, dan minta Dia memimpin saudara. Dan ambil alih, jangan melibatkan kedagingan, supaya engkau bisa mengalami pekerjaan roh dalam hidup saudara. Roh Kudus adalah penolong sejati, roh kebenaran bagi kita. Yohanes 14 ayat 16-17 menjelaskan hal itu. Dia menyertai kita, diam di dalam kita selamanya, sehingga kita mampu mengerjakan segala sesuatu dengan optimal dan optimis, ya. Kenapa? Karena rohnya bekerja di dalam diri kita dengan luar biasa. Orang-orang yang memiliki roh yang sangat terbuka pasti akan mengalami perbuatan Tuhan yang besar dari Dia. Jangan tinggal di dalam tradisi yang lama, hidup yang lama, pola yang lama. Tapi ayo keluar dari kantong-kantong kulit yang sudah rusak. Ya, masuklah, siapkan hatimu menjadi baru untuk diisi penuh dalam kuasa rohnya, untuk mengalami lawatan Tuhan, untuk mengalami kuasanya. Saya percaya saudara akan melihat waktu rohnya bekerja dalam diri saudara, ada kemenangan yang besar terjadi dalam hidup. Oleh karena itu, mari semua kita kembali lihat pekerjaan-pekerjaan roh dalam diri kita yang luar biasa. Allah sedang mengerjakannya. Bagaimana supaya menerima kuasa Roh Kudus? Saya ulangi, terbuka, ada keterbukaan. Tuhan, ampuni semua kesalahan dosaku, kuduskan aku. Yang kedua, kosongkan diri dari semua keinginan daging, dan ambil bagian untuk masuk ke dalam kehidupan rohani, hal rohani engkau kejar. Yang ketiga, alami proses pembentukan roh yang Tuhan izinkan untuk engkau belajar tekun, taat, setia. Maka roh Allah akan bekerja dalam diri
diri saudara dengan luar biasa. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita dalam setiap kelemahan kita. Makanya orang Kristen bisa kuat, bisa mengalami Tuhan karena Roh Kudus di dalam dia. Alami pencurahan roh yang sungguh-sungguh nyata. Engkau alami dan kurasakan bahwa Roh Kudus berjalan dengan engkau, menuntun engkau, dan engkau mengalami kemenangan kekal di dalam dia. Haleluya. Saya mau